tanggapin soal Atta Larik dengan Mbak Sania Marwah ini? Ya, kalau menurut saya memang apa yang disampaikan dari akun Instagram yang saya lihat itu ada Arik bilang dia mau perang habis-habisan ya kalau nggak salah ya. Iya bang. Ya menurut saya itu haknya dia ya, maksudnya karena memang selama ini pun dia udah habis-habisan sebetulnya nahan yang bukan haknya, kemudian dia coba kuasai tanpa hak sebetulnya dengan melawan hukum. Karena yang harus dipastikan adalah dia harus mengetahui bahwa ada hak asuh yang sudah inkrah, keputusannya itu adalah milik dari Sania Marwah. Nah, kalau hak asuhnya itu milik Sania Marwah, kalau dia nggak punya hak, kenapa dia nahan anak-anak? Dan lucunya, dia menanggapinya karena anak-anak saya miliknya begitu. Gini loh, yang kita ketahui adalah, yang cakap hukum adalah manusia atau rakyat Indonesia yang sudah berumur 18 tahun atau lebih. Nah, atau kalau menurut hukum dia 21 tahun, dia baru cakap hukum. Nah, kalau kita tanya kemauannya yang mau tuh anak-anak, maunya apa? Itu salah persepsi. Dan dia bilang, saya mau ikut agama dia. Lah, agama dia sudah memutuskan bahwa sebetulnya hak asuh itu punya Sania Marwah. Itu hasil produk dari pengadilan agama lah. Dia menurut dia agama mana yang dia ikutin, saya juga nggak ngerti gitu. Tanggapan Sania sendiri mengenai ajakan transfer itu dari? Ya, kalau klien saya memang dia mencoba tidak emosional ya, karena memang langkah yang dia tempuh adalah langkah legal ya, itu ada gugatan di Mahkamah Konstitusi yang menggugat pasal 330 KUHP yang menyatakan bahwa sebetulnya sudah jelas di dalam pasal itu bahwa sebetulnya kalau bukan pemegang hak asuh itu nggak boleh membawa orang anak-anaknya walaupun itu orang tua kandung. Nah, itu yang mau ditegaskan di situ, apakah hak itu berlaku untuk orang tua kandung. Nah, disitulah makanya digugat frase itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kita tunggu aja hasil dari Mahkamah Konstitusi menegaskan pasal 330 itu berlakunya sesuai dengan bunyi pasal, dengan petunjuk atau penjelasan yang dimintakan oleh para penggugat, yaitu bahwa memang pemegang hak asuh adalah tunggal yang megang hak asuh. Walaupun itu orang tua kandungnya, dia tidak berhak. Nah, itu yang sebenarnya ingin ditegaskan. Karena pasal 330 sendiri jelas sekali bunyinya. Bang, kondisi mental Kak Sania sekarang mungkin seperti apa bang? Selama 7 tahun kan nggak bisa bertemu dengan sang anak ini. Yang jelas memang bukan 7 tahun full ya, dia ketemunya itu cuma di sekolahan, ketemunya cuma beberapa waktu saja dan dibatasi. Padahal dia itu pemegang hak asuh sesuai dengan putusan dari Mahkamah Agung ya, bahwa tidak ada orang lain yang berhak untuk mengasuh anak itu kecuali klien saya. Kalau ditanya perasaannya, ya mungkin udah kering air mata ya, mungkin nggak tahu juga. Tapi beliau cukup tabah, klien saya Sania Marwah coba dia tabah untuk berjuang terus tanpa henti, menyuarakan sebetulnya bahwa apa yang terjadi kepada dirinya, dia bukan korban satu-satunya. Dia adalah puncak dari gunung es. Kebetulan aja dia public figure dan dicontohkan, dia sudah berjuang sekian tahun untuk memegang haknya. Dia sudah pernah eksekusi sekali ya, tapi tidak berhasil karena memang ada dramatisasi di situ. Nah, dia ingin menegaskan sebetulnya dengan perjuangan ke Mahkamah Agung, dia mendukung perjuangan teman-teman korban pasal 330 ini, mencoba melihat bahwa sebetulnya boleh loh polisi itu mengejar orang tua kandung yang nggak punya hak asuh untuk dikembalikan ke yang berhak. Tapi dari hubungan Mbak Sania sama anak-anak gimana bang? Akur kah atau seperti apa? Nggak ada penolakan dari anak-anak? Ya, kalau makanya tadi pembukaan omongan saya, yang
cakap hukum adalah kalau di Indonesia, kalau SIM itu 18 tahun atau 17 tahun. Nah, kalau menurut undang-undang lain ada 21 tahun. Nah, kalau ditanya gimana anak-anaknya mau milih siapa, itu belum waktunya. Karena dia belum cakap hukum. Kalau ditanya, "Nak, kamu milihnya yang mana, bapaknya apa ini?" Itu absurd, karena itu tidak sesuai dengan hukum. Nah, makanya ketika ditanya psikologisnya bagaimana, segala macam, menurut saya kita harus mendudukkan kembali hukum itu pada hukum yang sebenar-benarnya. Keputusan Mahkamah Agung sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap, dan hak asuh itu adalah milik Tsania Marwah. Nah, ketika mencoba berdalih lain, artinya hukum Indonesia ini tidak ada kepastian hukum. Coba, masa hukum Indonesia berdasarkan, "Nak, gimana kamu pendapatnya?" Bisa runyam negara ini, kan begitu. Karena dia tidak cakap hukum. Itu yang harus sebetulnya kita sebagai orang dewasa melihat itu, karena hak asuhnya sudah diserahkan oleh pengadilan dan disahkan oleh Mahkamah Agung. Titik, nggak ada komanya. Dia sudah, Arik sudah berupaya dengan PK bahwa sebetulnya bla 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 dan kalah. Nah, kalau dia tetap ditanya anaknya bagaimana, anaknya itu nggak punya kekuatan hukum. Yang punya kekuatan hukum adalah putusan itu sendiri. Tapi dengan statement tersebut ada kepanikan nggak sih Bang, menurut Abang Queen dari Arik ini? Kalau panik sih, karena gini loh, ketika dia menyebutkan saya hanya sesuai dengan agama saya, itu sudah menunjukkan nalar dia nggak jalan. Karena kenapa? Yang memutuskan itulah pengadilan agama. Pengadilan agama itu buat apa? Orang yang memeluk agama Islam. Nah, dengan dia tidak mengindahkan putusan itu, berarti dia tidak mengindahkan agamanya. Saya juga nggak ngerti dia agama yang mana dia anut kan. Bang, artinya atau Arik sendiri tidak intervensi ke anak untuk tidak mau dengan ibunya atau gimana sih, Bang? Ke doktrin gitu Bang. Ya. Nah, kalau soal doktrin itu memang pembuktiannya agak sulit. Nah, makanya saya bilang hukum itu harus ngikutin dengan aturan yang jelas. Yang cakap hukum siapa, yang punya nalar siapa, yang punya tanggung jawab siapa, dan dia harus menyerahkan. Nah, itu yang dipahami oleh klien saya. Makanya saya juga berpendapat yang sama, karena ini loh, Wak, lu mesti ikut ada korban yang tentang hak asuh ini. Karena mau ngelapor polisi pasal 330, dia udah pernah eksekusi, ya kan, dia udah menang putusan Mahkamah Agung. Kok nggak bisa ngelaporin yang bawa lari itu adalah mantan suaminya, yaitu ayah kandung dari anak-anaknya. Itu jadi presiden buruk buat Indonesia. Indonesia nggak punya kepastian hukum jadinya. Bang, ini kan posisi anak juga masih sama lari gitu. Mungkin upaya Abang sebagai kuasa hukum seperti apa, Bang? Nah, kalau kami sebetulnya sudah pernah menyarankan ketika eksekusi pertama gagal, ayo kita coba upaya kedua, eksekusi kedua. Ya cuman kembali lagi, klien saya bilang cooling down dulu, mungkin dia mempertimbangkan satu dan lain hal. Nah, tapi yang saya bilang sama klien saya, yang jelas sejarah atau internet atau media sosial akan mencatat upaya kamu, perjuangan kamu terhadap hidup dan perkembangan anak-anaknya. Dan sejarah itu tidak bakal sumir, karena perjuangan dari ibu yang melahirkan anak-anaknya dan yang pemegang hak asuh sesuai dengan pengadilan di Indonesia dizolimi sedemikian rupanya oleh ketidakpastian hukum di Indonesia itu sendiri, dan ya pemahaman dari para penegak hukum yang masih menurut saya ya menyimpangi bunyi dari pasal 330 KUHP itu sendiri. Bang, udah ada update belum sejak terakhir ke MK gitu, Bang? Nah, makanya sebetulnya kita lagi menunggu putusan dari MK itu, mungkin setelah pilpres ini ya, mungkin ada keputusan. Ya, kami berdoa sebagai praktisi hukum, pengamat hukum, kemudian sebagai ahli hukum juga, melihat bahwa penegak hukum itu harus sesuai dengan bunyinya di pasal 330 KUHP, karena tidak ada di dalam penjelasan pasal 330 KUHP itu penjelasan lain. Artinya dia tidak boleh diinterpretasikan kalau orang tua kandungnya boleh, nggak ada itu. Itu sebetulnya kalau memang dia bukan pemegang hak asuh bisa dianggap penculikan. Itu bunyinya. Oke.